Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj naftalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafur. Aina atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at, kiwamud dunya bi arba'ati asa, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syaqwatil aqniya, bi da'watil fuqara'i. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, yang kami muliakan, Badan Kemakmuran Masjid Mujahidin Banyu Anyar, Surakarta, Solo, Provinsi Jawa Tengah, panitia penyelenggara tabligh akbar, dalam hal ini Gosam Dakwah Solo, Jawa Tengah, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada siang menjelang sore ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup dan bernapas, berarti masih ada peluang bagi halayak kita sekalian untuk menambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan niat kita semua datang di rumah Allah ini, menghadiri pengajian pada siang hari ini, semata-mata untuk mencari ridha, ampun dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dari kemarin malam tiba pulang dari Pontianak, kemudian ceramah di kota Jakarta zuhur, malamnya lagi ceramah di Karawang, dan melanjutkan perjalanan baru tiba saat ini. 5 menit yang lalu saya baru datang. Saya mengendarai kendaraan dari rumah, dari Jakarta menuju ke Solo bersama istri dan anak, bersama istri dan my bodyguard. Ada bodyguard saya di mobil.
Bodyguard saya itu namanya Muhammad Ibnu Syawal. Umurnya dilahirkan pada tanggal 14 Juli tahun 2017 miladiah. Jadi bodyguard saya itu baru umur 2 tahun lebih. Keliling Indonesia, dia yang menjadi bodyguard saya. Dia yang jaga saya kemana-mana. Satu waktu ada panitia tanya, "Ustadz, mana sopirnya? Mana pengawalnya?" Saya bilang, "Pengawal saya lagi tidur." "Loh, pengawal kok tidur?" "Iya." "Intip di dalam mobil." "Mana?" "Ada yang tidur di bangku tengah itu, kursi jok tengah." "Panggil saja." "Tidak ada, cuma ada anak kecil yang tidur." "Ya itulah bodyguard saya, my bodyguard." Jadi kemana-mana saya itu yang kawal. 13 tahun lamanya berkeliling Indonesia untuk menyiarkan Islam, menceritakan, mengisahkan bahwa agama Islam itulah agama yang paling benar. Agama Islam itulah adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam bukan agama yang baru. Agama Islam ini adalah agama yang sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan agama Islam itu. Makanya di Al-Quran Allah berfirman, "Wahai Muhammad, pada hari ini kami sempurnakan Islam menjadi agama." Jadi Rasulullah bukan datang membawa Islam, beliau datang menyempurnakan Islam. Karena agama Islam itu sudah ada sejak diutusnya 123.999 nabi. Karena jumlah nabi di dalam Islam itu ada 124.000. Dari 124.000 nabi ada 25 rasul, termasuk di dalamnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 123.999 nabi, tak satu pun nabi yang berhasil membawa menegakkan Islam. Perhatikan baik-baik, dari 124.000 nabi, 123.999 nabi gagal membawa iman tauhid agama Islam. Lalu datang nabi yang terakhir pada abad yang ke-6, berasal dari Semit Selatan. Ada dua semit, ada dua rumpun semit, semit timur, semit selatan. Semit timur ini adalah orang-orang Yahudi, semit selatan ini liga Arab. Nabi yang dari Arab, nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bekasnya? Di dalam Al-Quran begitu jelas. Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa sudah menyampaikan ribuan tahun sebelumnya. Jarak antara Musa dengan Nabi Isa saja 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah memberitakan akan datang Ahmad bin Abdullah, mimba ismuhu Ahmad. Dalam Quran surah As-Saff itu ayat yang ke-6 jelas sekali. Di mana tempatnya Nabi Isa mengatakan akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi Isa baru dilahirkan, umurnya baru 8 hari, bukan 8 tahun.
bukan 8 bulan. Umur Nabi Isa baru 8 hari. Ketika Nabi Isa disunat, beliau mengatakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Ini dalam adat istiadat orang Yahudi, anak yang dilahirkan berumur 8 hari harus disunat. Makanya Yesus anggaplah Isa. Yesus yang dituhankan oleh Kristen anggaplah Isa. Sekali lagi, Yesus anggaplah Isa. Karena Isa belum tentu Yesus. Yesus sudah pasti bukan Isa. Tapi anggaplah Yesus adalah Isa. Karena di dalam studi antropologi budaya, di dalam studi antropos untuk memahami struktur daripada organ fisik manusia, harus menggunakan beberapa metode. Pertama, studi antropologi budaya. Dari mana nama Isa berasal? Dari mana nama Yesus berasal? Dulu kita di Indonesia ada satu peristiwa yang menggemparkan publik. Ada orang yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Betul? Ada itu tahun 2008 kalau tidak salah. Ada yang mengaku sebagai pahlawan Supriyadi. Publik sempat percaya, ada yang percaya, ada yang setengah percaya, ada yang tidak percaya sama sekali. Lalu diadakan metodologi penelitian secara historik. No history, no truths. Karena tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Sejarah selalu menyimpan peran dalam konsekuensi umur, usia. Begitu ditelusuri, ternyata dia bukanlah pahlawan Supriyadi. Apa metodologi yang dipakai oleh ahli? Melihat background, latar belakang, dan jejak antropos usia yang melekat pada si orang yang mengaku tadi. Sampai disinilah pengetahuan kita tentang Isa. Kira-kira adakah orang yang mampu menyerupai? Adakah seseorang yang mampu mengatakan bahwa dirinya adalah Isa Al-Masih? Lalu kemudian sejarahnya dirubah. Kitab suci dipaksakan. Kitab suci dipaksakan. Teori dipaksakan. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya. Innalillahi. Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jejak perjalanan Nabi Isa alaihissalam baik dinilai dari Bible Kristen maupun dalam konteks sejarah Al-Quran. Nabi Isa itu tidak identik dengan perlakuan adat istiadat, bahkan sampai kepada problem liturgika syariat ibadah umat Kristen. Saya kasih contoh. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu. Bahwa Isa Al-Masih atau Yeshua Mashiach atau Yesus Kristus, siapapun namanya,
Kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat lalu mereka mengaku pengikut Yesus? Ini jadi bingung, orang Islam pun ikut-ikutan. Ada yang mengatakan kitab Kristen Injil, ada juga yang mengatakan Isa adalah Yesus. Ini sudah melekat dalam pemikiran umat Islam juga. Padahal tidak sah iman Islam kita kalau kita tidak beriman kepada salah satu kitab yang Allah turunkan, termasuk di dalamnya kitab yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, namanya Injil. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismailah wa Ishaq wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi kita orang Islam ini disebut sebagai Muslim karena kita beriman kepada semua kitab para nabi nabiullah, termasuk di dalamnya adalah Injil. Tidak ada kitab Kristen itu di luar ditulis judulnya Injil. Enggak pernah ada itu. Kitab Kristen itu enggak pernah ada judulnya Injil. Kitab Kristen itu judulnya New Testament, perjanjian baru. Enggak pernah tertulis kitab suci Kristen itu di luarnya Injil, enggak ada. Orang Kristen aja enggak mengakui, antum yang akui. Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofi spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Menerjemahkan setiap ayat dalam Bible Kristen harus ditafsir secara filsafat. Maka mereka mentuhankan Tuhan mereka dengan cara metodologi filsafat. Selama ini kita terjebak. Orang katakan Zakir Naik katanya jago, Zakir Naik itu hebat, Zakir Naik berdebat. Kalau berdebat masih petik ayat dibandingkan dengan Quran, ambil Quran dibandingkan dengan Bible, itu bukan debat ahli, itu debat orang awam, debat alegoris, hanya mencari pemaknaan secara harfiah. Maka yang akan terjadi sama-sama kuat, lakum dinukum waliyadin. Saya kalau mau debat dengan pendeta, kalau jadi tanggal 26 Oktober, ketika duduk di meja debat, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu yang saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat, bukan dibaptis, tapi disunat. Mana yang lebih Anda percaya, dibaptis atau disunat? Semua kata-kata yang disampaikan oleh Allah Rabbul Alamin alias Tuhan Sang Pencipta terungkap dalam ucapan dan kata-kata dari para nabi. Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Jangan cari ayat. Dan kalau terjadi perdebatan, saya tidak akan membawa secuil kertas pun dalam meja debat.
Silakan kau para pembohong, ahli kitab, pendeta, kau bawa kitabmu satu kontainer. Seperti dulu waktu Prabowo membuktikan barang bukti, satu kontainer. Saya nggak pakai barang, nggak akan bawa kitab. Dan jangan pernah berharap saya juga akan memakai Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu bukan kitab perbandingan. Saya sudah tonton orang berdebat, baik debat secara internasional, debat dunia, maupun debat secara nasional. Saya sudah tonton. Bukan debat ilmiah, karena dari pihak Islam bukan asli, bukanlah orang yang pernah belajar tentang Kristolog. Jadi dia nggak paham tentang antropos, visual, physical daripada Al-Masih. Saya orang yang langsung berhadapan dengan kultur dan budaya Israel. Tahu persis riwayat sedetil mungkin tentang orang yang bernama Isa Al-Masih, atau dalam bahasa asli di kampungnya Joshua Hamashiach. Hafal betul saya. Dunia sudah menipu kita selama ini. Orang Islam pun ikut-ikutan menyebutnya Injil Kristen palsu. Mana ada kitab Injil palsu? Injil itu adalah firman yang saya sampaikan tadi ketika Isa mengatakan akan datang min badismuhu Ahmad wa itzqala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurat umbasisra bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Itu Injil. Kalau kita berhadapan dengan teori terkait dengan Musa, itu Taurat. Kalau kita berbicara terkait dengan ayat Quran yang menyinggung tentang Ibrahim, itu Su'ub. Kalau kita bicara tentang ayat-ayat yang menyinggung perilaku, iman, akhlak, moral daripada Daud dan Sulaiman, itu adalah Zabur. Jadi Al-Quran itu adalah kesempurnaan dari seluruh firman yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bersifat universal. Hudalin nasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu bukan hanya kepada umat Islam. Al-Quran itu berlaku kepada semua umat manusia. Makanya orang bilang Ustadz Yahya Waloni itu berani sekali. Bukan persoalan berani, tapi saya tidak pernah takut karena ini kebenaran. Nah itu beda orang pemberani dengan orang yang tak pernah takut karena kebenaran. Itu beda. Kalau pemberani banyak, berani curi uang negara, itu banyak, berani nyolong kotak amal, nah itu berani kan, pemberani. Berani merampok, berani mencuri, berani berbohong, berani berdusta, berani bermunafik, nah itu berani. Tapi saya nggak berani orangnya, cuma tidak pernah takut terkait dengan kebenaran. Bahkan tidak memperhitungkan tentang aspek fisik ini. Entah tidak tidur, makan tidak teratur, minum kopi sampai puluhan gelas, nggak pernah sakit selama 13 tahun karena tidak pernah takut dengan apapun, termasuk takut kepada penyakit. Kita ini Masya Allah menghindar terus karena takut. Jangan makan daging kambing, takut. Jangan makan daging sapi, takut. Datang ke masjid kaki tinggal diseret-seret, tangan sudah begini, mulut bengkok. Rajin sholat tapi penyakitan. Lalu bagaimana rahasia Islam itu? Saya 13 tahun pasrah, berserah sepenuhnya kepada Allah. Nggak ada rasa takut dan tidak berani melakukan dosa di hadapan Allah. Nah itu jadi orang beriman begitu. Bukan persoalan berani. Saya selalu mengatakan orang-orang Kristen itu tempatnya di neraka. Kalau mati masuk neraka. Tahu saya, wali kota sini kafir Kristen.
Bukan tidak tahu, saya tahu, tapi tempatnya memang di neraka. Karena yang masuk surga hanya orang Islam. Nggak ada tuh, saya nggak butuh dikawal-kawal itu, nggak pernah takut saya. Keliling kemana-mana, my bodyguard, my boys, 2 tahun umurnya. Itu bodyguard saya. Bicara pun dia belum bisa. Jadi sifat-sifat kita yang mengenal iman tauhid yang sempurna itu, betul-betul kita beriman kepada Allah, bukan karena kita berani. Banyak juga yang berani, akhirnya konyol di jalan. Kita berani, kita demo di jalan, berhadapan, diadu dengan polisi. Padahal polisi juga Islam, kita juga Islam. Takbir sama-sama, Allahu Akbar, lempar batu, kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Ini berani apa ini? Berani apa? Berani berhadapan dengan sesama Muslim. Giliran dengan kafir, dia jilat pantat kafir, kotoran kafir. Ini golongan munafik. Mudah-mudahan tidak ada di Solo sini, tapi di sinilah banyak sekali itu. Apalagi besok malam di Boyolali itu. Ada teman-teman saya di daerah, hati-hati Ustadz, Boyolali itu rawan sekali. Saya cari yang begitu-begitu. Tak pernah takut saya, itu beda. Pemberani dengan tak pernah takut beda. Nggak pernah saya takut. Sejak saya Muslim, tapi waktu saya masih kafir, penakut besar saya. Ya, begitu saya masuk Islam, nggak ada yang saya takut. Yang saya takut kalau tidak beribadah kepada Allah. Itu. Saya 13 tahun keliling Indonesia, bawa mobil sendiri tanpa pernah ada supir. Ada yang mau melamar kira-kira? Enggak, baru 3. 1 hepatitis B, 1 meninggal dunia dari Surabaya ke Situbondo. Saya bangunkan sholat subuh, sudah enggak ada napas. Kirim ke kampungnya di Gorontalo, meninggal dunia. 1 minta ampun. Aduh Ustaz, kalau begini lama-lama mati kita. Ayo, ini saya baru cuma 2 jam tidur. Tidur pun tidur di rest area. Turun dari pesawat ceramah, malamnya juga ceramah, langsung ke sini, belum pulang rumah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat. Mampu kira-kira begitu. Ukuran kesehatan medis sudah lewat sebenarnya. Sudah habis darah, sudah mati. Tapi saya lihat tidak, malah saya sehat. Tidak ada penyakit. Bawa mobil ribuan kilometer, apalagi tadi saya buru-buru, kecepatannya sampai 160. Anak istri saya sudah terbiasa. Begitu saya laju lihat GPS lewat, rupa-rupanya tutup jalan keluar itu, masuk keluar lagi di Kupiar, apa itu? Karanganyar ini, siapa? Kaplur atau apa itu? Palur, ya, keluar ke sana, sampai jauh ke sana. GPS sudah tinggal 11 menit, jadi 32 menit keluar lagi, mutar balik pompa bensin, lurus ke sini, kelewatan. Sudah tutup pintu tol yang kami harus keluar. Nggak ada tuh saya minta dijemput, manja cengeng untuk urusan dakwah begini. Sebaiknya para penceramah itu nggak usah. Apalagi sekarang ini Islam itu di tengah ditekan betul-betul, kelihatan sekali memang Islam ini dibenci betul. Kemarin saya mendapat WhatsApp dari jamaah perusahaan PT Dirgantara Garuda Indonesia. Mereka berdoa mengucapkan hari kesakitan Pancasila. Bukan hari kesaktian, hari kesakitan Pancasila. Dia berdoa pakai doa Kristen. Innalillahi. Yang mendengar orang Islam berjilbab, bahkan ada beberapa saudara ikhwan muslim di situ. Tidak ada kafir seberani ini dari dulu, baru kali ini. Mereka juga mencoba untuk mengganggu ulama. Sementara ulama-ulama kita sibuk berpolitik, bukan mengurus umat.
Yang di lapangan itu tinggal berapa orang? Saya, Tengku Zulkarnain, UAS. Saya pulang dari Pontianak, UAS masuk, gantian. Tinggal beberapa orang kami keliling Indonesia. Dari sini saya ke Medan, pulang dari sini. Insya Allah umur panjang, habis dari Solo langsung ke Medan. Untuk apa? Sepanjang sebulan, setiap bulan. Apalagi bulan kemarin waktu saya dibully oleh kafir, 17 kafir saya Islamkan, udah ribuan. Itu namanya dakwah. Mengislamkan yang kafir, memperkokoh barisan umat Islam. Kebetulan saya ini tidak ada dalam organisasi Islam dan tidak mau bergabung dalam organisasi Islam manapun. Gak mau saya. Karena saya adalah Muslim, ahlu sunnah wal jamaah. Orang kunut saya ikutan kunut, orang tak kunut lebih cepat, lebih bagus. Saya pun tak ikut. Saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Pokoknya saya adalah Muslim. Dari kafir yang Allah berikan hidayah, memperkokoh iman saudara Muslim, memanggil yang kafir-kafir supaya masuk Islam. Jadi itu tugas saya. Begitu Allah berikan hidayah, saya, istri dan 3 orang anak, yang kami lakukan adalah membayar syukur kepada Allah. Nikmat hidayah yang Allah berikan, orang lain tidak engkau berikan ya Allah. Kami sekeluarga engkau berikan harta yang berharga. Kami akan perjuangkan Islam ini sampai titik darah penghabisan. Keliling berdakwah. Allahu Akbar. Inilah saya datang di Solo sini sampai tanggal 7 ke depan. Insya Allah umur panjang kita bisa sampai tanggal 7 ke depan. Saya hanya memperkenalkan diri pada siang hari ini. Saya situasinya kurang konsen saya. Pertama, bukan masalah di jalan terlalu ribut, saya mau menjelaskan secara detail tentang Isa Al-Masih. Kayaknya sulit, situasi dan kondisinya kurang. Mungkin saya masih terlalu lelah, tapi nanti malam barangkali baru bisa dengan konsentrasi yang penuh. Siang-siang begini memang saya tidak tahan panas, makanya saya masuk Islam. Apalagi kalau di sana nanti di neraka, kan begitu. Jadi saya hanya memperkenalkan diri saja, bahwa kami sekeluarga ini sudah kurang lebih 13 tahun beragama Islam. Dan begitu Allah berikan hidayah, kami sekeluarga berkeliling berdakwah, menegakkan dinul haq, dinul Islam. Sembari berdakwah, kami pun menulis buku. Ada beberapa puluh judul buku yang telah kami buat, dan kami bawa kemana-mana kami pergi dan berada. Jadi kalau ada pendeta mau melawan saya sarankan jangan satu orang lah. Kalau perlu saya tantang satu Indonesia, bikin di Istora Senayan Jakarta. Di Surabaya kemarin kan gagal, gara-gara terlalu berkoar-koar Esra Soro itu, akhirnya dicium oleh BKUG, Polres, distopkan. Yang buat itu Abdullah Wasian Foundation. Gara-gara mulutnya si kafir itu batal. Ini si kafir ini, dia orangnya suka ganggu-ganggu saya dari dulu. 2007 diajak debat, datang saya ke Surabaya, dia yang tidak datang. Dia viralkan, dia bilang Yahya Waloni lari. Mana pernah saya lari? Saya lebih cepat dipanggil makan daripada dipanggil berkelahi begitu. Apalagi soal berdebat secara intelektual. Memang saya tunggu-tunggu dari lama. Siapa kira-kira pendeta yang mau antar nyawa ini? Artinya yang mau malu begitu ya. Kalau sudah berdebat di depan publik kan, yang jelas dua umat yang hadir, Islam dan Kristen. Sebanyak yang hadir orang Kristen, yakin 1000% akan masuk Islam. Itu yang saya tidak akan pakai Al-Quran untuk menyanggah kebohongan Bible Kristen. Saya akan menggunakan Bible kitab mereka sendiri untuk menyanggah kebohongan kitab mereka. Jadi orang Kristen nanti akan lihat umat Islam akan tambah kuat dan orang Kristen akan masuk Islam.